Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kini Ara tengah menyumpah serapahi suami barunya yang benar-benar tidak ada akhlaknya sama sekali. Bagaimana bisa dia membiarkan Ara berjalan kaki dari rumah menuju pusat perbelanjaan yang bisa dibilang lumayan jauh, sedangkan lelaki itu tahu jika kakinya sedang sakit. Lalu untuk apa tadi dia mengambil kunci mobil jika berakhir jalan kaki seperti ini? Sungguh terlalu. Woi, tungguin dong, teriak Ara pada Rafa yang sudah berjalan jauh di depan sana. Rafa yang mendengar teriakan Ara langsung berbalik dan menunggu gadis itu sambil melipat tangannya. Lelet banget sih, ejek Rafa saat Ara sudah berada di depannya. Ucok, lo ya, bener-bener gak ada akhlak tahu gak? Udah tahu kaki gue lagi sakit, malah diajak jalan kaki. Terus itu gunanya lo bawa-bawa kunci mobil buat apa? Mau pamer doang lo ama kang parkir. Hehe. Ya maaf, gue lupa belum isi bensin. Lagian deket juga kan, lo nya aja yang lebay. Cek, balik badan lo cepet. Titah Ara dengan nada ketus. Ngapain? Rafa bertanya sambil membalikan badannya. Lalu tiba-tiba saja Ara naik ke punggungnya tanpa aba-aba. Buset, kijem, lo bilang dulu kek kalau mau naik. Main nemplok aja. Bodoh amat, cepetan jalan. Lo harus gendong gue gak mau tahu. Cih, manja. Rafa menggerutu sambil membenarkan posisi Ara, kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Ara yang berada di punggung Rafa pun tersenyum penuh kemenangan. Ternyata mengerjai seorang CEO cukup menyenangkan, pikirnya. Tanda hubung. Tidak butuh waktu lama. Akhirnya mereka sampai di depan pusat perbelanjaan yang cukup besar dengan posisi Ara yang masih setia menempel di punggung Rafa tanpa berniat untuk turun. Cem, lo mau masuk sambil begini? Punya malu dikit kek, buset dah, Rafa menegur Ara yang sedang cekikikan seperti orang gila. Ingin sekali rasanya Rafa melempar perempuan satu ini ke tengah jalan. Tanggung banget sih. Sewot Ara seraya turun dari gendongan Rafa. Rafa yang mendengarnya pun menatap malas gadis itu yang sama sekali tidak tahu terima kasih. Masih untung lo gak gue jatohin di pinggir jalan. Bacot mulu ah. Ara berjalan masuk ke dalam tanpa memperdulikan Rafa yang tengah mengoceh. Rafa hanya bisa menahan kesabarannya agar tidak ngata-ngatai istri tidak tahu dirinya itu. Untungnya ini di luar, jika di rumah, maka bisa dipastikan perang dunia lain akan berlangsung. Junet, cepetan dong, lelet banget sih. Teriak Ara tanpa rasa malu dengan orang-orang di sekitarnya. Rafa lagi-lagi hanya bisa mengelus dada, bersabar dengan ujian hidupnya yang kini sedang berlangsung secara live dengan Ara sebagai pemeran pembawa sial. Seketika Ara mendadak jadi pusat perhatian. Lalu dengan wajah tanpa dosa, Ara melambai-lambaikan tangannya pada semua orang layaknya seorang artis papan tulis. Sedangkan orang-orang yang tengah memperhatikannya kini, melihat Ara dengan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang kagum, ada yang balas melambai, dan ada juga yang menatap jijik bahkan sampai muntah-muntah. Gadeng, demi apa gue bisa nikah ama yang beginian, Gusti? Oceh Rafa sambil mengambil alih troli yang Ara bawa lalu berjalan terlebih dulu. Sambil tertawa lucu Ara menyusul Rafa dan berjalan di sampingnya dengan langkah terpincang-pincang. Junet, lo tuh harusnya bersyukur gitu loh punya istri kayak gue, yang kayak gue gini tuh langka tahu gak, susah nyarinya, ucap Ara penuh percaya diri sambil menaik turunkan alisnya. Iya langka, kayak penyu belimbing. Sialen. Ara memukul pelan pundak Rafa karena tidak terima dirinya disamakan dengan penyu belimbing. Ara itu adalah manusia paling cantik sedunia lain. Jadi jangan samakan dia dengan hewan mamalia itu. Emang iya gitu mamalia? Bukannya Mama Dewi. Rafa tidak mendengarkan umpatan Ara,
dia lebih memilih untuk fokus mengambil ciki-ciki yang akan dia makan nanti sambil menonton kartun kesayangannya, Bas kecil Tayo. Lo jangan beli ciki-ciki doang dong. Beli buah-buahan kek, yang lebih sehat. Kesian tuh badan lo yang udah kekurangan gizi nanti malah makin kekurangan. Ngomong apaan sih? Cek, ngeyel emang. Ara menarik troli yang Rafa bawa kemudian mendorongnya menuju tempat buah-buahan dan sayur mayur. Rafa berdecak kemudian menyusul Ara yang kini tengah memilih buah dan sayur yang terlihat segar. Lo suka sayur? Tanya Ara pada Rafa yang tengah menekuk wajahnya. Ngapain nanya-nanya? Emang lo bisa masak? Ucap Rafa balik bertanya. Ara yang ditanya pun hanya menggelengkan kepalanya. Terus kenapa lo nanya, Ijem? Basa-basi aja, jawab Ara santai yang membuat Rafa semakin kesal dibuatnya. Ara yang melihat itu pun tertawa pelan. Bercanda elah, ya kali cewek secantik aku gak bisa masak. Malu dong sama tukang haji naik bubur, celoteh Ara yang membuat Rafa tertawa kencang. Wait, emang ada yang lucu? Haha, anjer. Ngomong yang bener coba. Tukang haji naik bubur, yang ada benyek dong buburnya, ngaco. Masya Allah, gue kira tukang es kayak lo gak bisa ketawa. Ternyata Rafa memutar bola matanya malas. Gue bukan tukang es ya Jer, enak aja. Iya bukan, lo kan jadi es batunya. Dingin, brur, ucap Ara sambil memperagakan orang yang kedinginan. Sae Jubaedah. Rafa dan Ara tertawa dengan lelucon yang mereka buat sambil terus memilih dan memasukkan sayuran serta buah-buahan ke dalam troli. Sebenarnya hanya Ara saja yang sedari tadi mengoceh, sengaja agar Rafa tidak merasa bosan saat menemaninya belanja. Sepertinya cukup berhasil. Lo suka daging? Tanya Ara lagi saat keduanya memasuki tempat yang dipenuhi dengan daging-daging segar. Gue suka yang mateng, jawab Rafa santai. Cih, emang siapa juga yang mau ngasih makan lo daging mentah? Kecuali kalau emang lo titisan buaya sih. Sialen, ganteng gini juga. Ganteng. Gangguan telinga maksudnya. Ish, gak ada faedahnya emang ngomong sama Upil. Bakot Anda. Ara mengambil beberapa daging kemudian memasukkannya ke dalam troli. Lalu matanya melihat ada ikan-ikan besar di dalam akuarium. Wih, lucu banget, ujar Ara dengan mata berbinar saat melihat ikan-ikan itu berenang ke sana kemari. Rafa menghampiri Ara yang tengah mengetuk-ngetuk kaca akuarium sambil tertawa kecil. Lo suka ikan? Tanya Rafa yang langsung dibalas anggukan semangat oleh Ara. Kenapa? Suka aja sih. Ngeliat ikan-ikan itu berenang bebas kayak gak ada beban sama sekali, kadang gue suka berharap bisa mendadak jadi putri duyung, haha. Cih, cewek rese kayak lo mah kagak ada cocok-cocoknya jadi putri duyung. Kalau putri dudung baru cocok, haha. Cek, si Udin. Merusak suasana banget lo mah ah. Ara melangkahkan kakinya meninggalkan Rafa yang kini tengah mentertawakan dirinya. Baperan dasar. Bawa nih, tita Ara sambil menjilati es krim Cornetto 5000 di tangannya. Bantuinlah, masa gue semua. Protes Rafa yang tidak terima dititah untuk membawa semua barang belanjaan mereka yang cukup banyak. Kaki gue kan lagi sakit, peka dong. Yang sakit kan kaki bukan tangan. Tetep aja dong, aku tidak akan sanggup membawa beban-beban itu di tanganku. Cukup Roma, cukup. Aku tidak kuat, ujar Ara dramatis. Rafa yang melihat adegan tidak berfaedah itu langsung memeluk tiang listrik di sampingnya. Ani, jangan seperti itu. Jangan tinggalkan aku Ani. Dengarkan aku dulu, Ani. Seketika Ara tertawa keras saat melihat Rafa menanggapi adegan tidak bermutu yang dia lakukan. Sungguh pemandangan yang sangat langka. Seorang CEO yang terkenal tegas bisa berperilaku edan seperti itu. Tolong beri tepuk tangan yang meriah. Huahah, demi apa anjer? Wah sumpah, ini beneran seorang Rafa itu kan? CEO yang terkenal tegas dan berwibawa itu. Hahaha, demi apa lo bukan suami gue,
kata Ara sambil memegangi perutnya yang sakit karena tertawa. Berisik. Rafa menoyor kepala Ara pelan karena gadis itu tidak mau berhenti tertawa. Bahkan mereka berdua lagi-lagi menjadi pusat perhatian orang-orang sekitar. Lagian lo ada-ada aja, buset dah, kenyang gue ngakak doang. Udah, nih cepetan bawa. Rafa memberikan satu plastik belanjaan yang tidak terlalu berat pada Ara. Cek, kirain bakalan lo semua yang bawa. Gue kan pengen digendong lagi, biar gak capek jalan. Gerutu Ara sambil mengambil belanjaan yang diberikan Rafa padanya. Gendong-gendong. Cih, enak banget ngomongnya ya. Belum aja gue sate tuh usus. Wulek. Ara menjulurkan lidahnya pada Rafa, kemudian dia melangkahkan kakinya untuk pulang. Pagi ini Ara sudah siap dengan baju kasualnya untuk segera meluncur menuju kampus tercinta agar bisa menuntut ilmu yang tidak bersalah. Tapi sebelum itu, dia dan juga suami barunya kini tengah sarapan pagi dengan makanan yang Ara buat beberapa menit yang lalu. Gimana masakan gue? Enak kan? Nah makanya, udah gue bilang gue tuh emang jago masak udah. Gak heran lagi gitu loh, ucap Ara bangga dengan hasil masakan yang dia buat sambil membereskan piring yang sudah kosong. Cih, gak usah belagu mbaknya. Awas aja kalau nanti pas gue nyampe kantor malah tewas seketika karena keracunan sianida yang gue makan di masakan lo. Ketus Rafa yang kini tengah merapikan dasi hitamnya. Takut keracunan, tapi abis juga ya ini sampai tak bersisa. Sungguh munafik sekali Anda Rafa. Ara mengambil piring bekas Rafa dan menaruhnya di wastafel. Gak sengaja. Tekan Rafa sambil mengambil tas kerja miliknya, kemudian melangkah keluar. Gak sengaja katanya, cih. Gerutu Ara sambil berjalan keluar menyusul Rafa, kemudian tanpa izin dia langsung masuk ke dalam mobil suaminya itu. Rafa yang juga baru masuk pun terkejut dengan kedatangan Ara yang tiba-tiba ada di dalam mobilnya. Weh, ngapain lo, nebeng? Ih, gak boleh. Bensin gue kagak bakal cukup kalau nganterin lo dulu, keluar sono, hus. Usir Rafa sambil mendorong-dorong tubuh Ara yang kini tengah memanyunkan bibirnya. Woi, malah bengong, keluar sana. Usir Rafa lagi. Ara yang kesal pun langsung turun dari mobil Rafa dan berjalan keluar dari halaman rumahnya sambil menghentakkan kaki. Rafa yang melihat itu jadi merasa serba salah. Jujur, dia tidak bohong tentang bensin mobilnya yang memang tidak akan cukup sampai kantornya jika mengantar Ara terlebih dulu. Jadi sekarang dia harus bagaimana? Haruskah Rafa mengalah? Sepertinya iya, karena sekarang mobil pemuda itu sudah melaju mencari keberadaan Ara. Rafa melihat Ara sudah berada di depan komplek, berdiri menunggu taksi mungkin. Rafa segera menjalankan mobilnya mendekat ke arah Ara. Tapi sayangnya, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang terlebih dulu menghampiri gadis itu. Rafa pun menghentikan mobilnya untuk memperhatikan Ara dan lelaki tersebut yang kini tengah mengobrol dari dalam mobil. Dan tak lama setelahnya, lelaki yang tidak Rafa ketahui namanya itu menggenggam tangan Ara dan menariknya menuju mobil yang terparkir di dekat sana. Rafa sempat terdiam sejenak memikirkan siapa gerangan lelaki yang sudah berani membawa istrinya itu. Tapi sedetik kemudian dia tersadar dengan apa yang sedang dilakukannya. Gue kenapa jadi kepo gini sih? Urusan tuh cewek ama tuh cowok apaan sama gue? Ais. Rafa memutuskan untuk kembali melajukan mobilnya menuju kantor dan mencoba tidak peduli dengan Ara yang pergi bersama laki-laki lain. Mungkin itu pacar dari gadis itu, mengingat Ara pernah bilang bahwa dia memang sudah memiliki pacar bahkan sebelum menikah dengannya. Universitas Esmod Jakarta, Ara baru saja sampai di kampusnya setelah beberapa menit perjalanan. Sang pemilik mobil pun dengan segera turun dan membukakan pintu untuk penumpang di sampingnya, yang tak lain adalah Ara. Makasih, ucap Ara setelahnya. Aku antar sampai kelas ya. Yo, lelaki yang tak lain dan tak bukan bernama Alan itu menggenggam lembut tangan Ara untuk mengantarnya menuju kelas.
Ara hanya bisa menurut sambil sesekali menahan senyumannya. Perlu kalian tahu, Alansyah Fernando adalah seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan bisnis manajemen. Lelaki yang terkenal dengan ketampanan dan sikap coolnya itu bisa saja memikat para kaum hawa dalam sekali kedip. Dan tentu saja, Ara adalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang beruntung karena berhasil meluluhkan hati pemuda itu 2 tahun lalu saat tiba-tiba saja Alan menyatakan cinta pada Ara di depan seluruh penghuni kampus. Kemarin kamu gak ada, aku teleponin kamu juga gak aktif, kemana? Tanya Alan di tengah perjalanan mereka menuju kelas. Ah, Yum, kemarin tuh aku ada urusan sama mama. Iya sama mama, hehe, jawab Ara ragu-ragu. Ara terpaksa berbohong, karena tidak mungkin jika dia bilang kalau kemarin dia telah menikah dengan seseorang. Yang ada hubungannya kini dengan Alan akan selesai begitu saja. Ara tidak mau hubungannya kenapa-napa. Bisa dibilang Ara mungkin sudah buta dengan cintanya sendiri. Dan demi Alan, dia rela melakukan apapun agar pernikahannya dengan Rafa berakhir tanpa kecurigaan sedikitpun. Terus kenapa handphone kamu gak aktif? HP aku lagi disita sama mama, ini aja aku gak bawa HP. Kok bisa? Tanya Alan lagi yang masih penasaran. Ya, sebenarnya ada sedikit problem sih kemarin. Makanya mama langsung nyita HP aku. Tapi gak apa-apa kok, nanti sore paling udah dibalikin lagi. Alan menganggukkan kepalanya mengerti. Kemudian mereka berdua berhenti saat sudah sampai di depan kelas Ara. Ya udah, lain kali kalau ada apa-apa bilang sama aku ya. Jangan bikin aku khawatir kayak kemarin yang tiba-tiba ngilang tanpa kabar. Pokoknya nanti gak boleh diulang lagi oke? Ucap Alan sembari mengusap pipi Ara lembut. Iya Alan, maaf ya kemarin aku bikin kamu khawatir. Iya gak apa-apa, ya udah kalau gitu aku langsung ke kelas ya. Kamu belajar yang benar, jangan tidur mulu. Siap bos, Ara berucap semangat dengan tangannya yang bersikap hormat. Alan pun terkekeh melihat kelakuan kekasihnya itu yang menurutnya lucu. Kemudian tanpa aba-aba Alan mengecup kening Ara sekilas lalu pergi setelah mengatakan, bye. Sepeninggal Alan, Ara masih berdiri di depan kelasnya dengan mulut menganga dan tangannya yang masih berada di pelipis membentuk hormat karena tidak percaya dengan apa yang dilakukan Alan tadi. Demi apa Alan nyium gue? Demi apa? Teriak Ara yang seketika menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ara merasa seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di perutnya, sungguh mengenakan hati, hihi. Ara memeluk pilar di sampingnya dan membayangkan kejadian beberapa menit yang lalu, dan seketika dia menutup wajahnya sendiri karena merasa gemas. Alan, gumam Ara sambil tertawa-tawa sendiri. Lalu berjalan setengah melompat untuk masuk ke kelasnya, dan tiba-tiba, baf. Ara terjatuh dengan bokongnya yang mendarat terlebih dulu ketika dia tidak sengaja menabrak pintu kelas yang masih tertutup. Hua, bujur aing. Kini Ara, Evan dan juga Naisa sahabat Ara yang satu jurusan juga dengannya tengah berkumpul di kantin sambil menyantap makan siang mereka dan ditemani dengan cerita Ara tentang pernikahan dadakannya kemarin. Wait yet, kawin. Teriak Evan dan Nai setelah mereka selesai mendengarkan penjelasan Ara tentang perjodohannya dengan seorang CEO ternama bernama Arafa Merazova. SSSTTT. Nanti kalau ada yang denger gimana? Enggak, gak mungkin lo nikah sama Rafa yang itu. Lo tahu kan dia terkenal banget, astaga demi apa Ra? Cek, terserah sih mau percaya atau enggaknya. Yah, yang jelas gue gak peduli. Karena sampai kapanpun, di hati seorang Ara cuma ada Alan seorang. Yang lain, no. Seru Ara tanpa keraguan sedikit pun yang membuat Evan dan Nai berdecak tidak suka. Ais, lo tuh Yara, udah dikasih yang Masya Allah, masih aja demen ama yang astagfirullah, cekak, ucap Evan sambil meminum jus stroberinya. Enak aja kalau ngomong. Denger ya. Alan itu udah jadi segalanya buat gue. Alan tuh subhanallah banget lah pokoknya.
kalau dibandingin sama Rafa mah, cuy. Kesal Ara karena kedua sahabatnya tidak ada yang mendukung hubungannya dengan Alan. Belum aja Ra belum, lo lihat aja nanti, pasti sifat aslinya dia bakal keluar kalau udah bosen sama lo. Paling-paling ya mepet ke yang lebih bohai. Ketus Nay yang juga tidak suka pada lelaki yang menjadi kekasih sahabatnya itu. Kalian kenapa sih kayaknya gak suka banget sama Alan? Alan kan baik, selama ini dia selalu nolongin gue dan selalu ada buat gue juga. Jadi gak mungkin Alan bakal nyakitin gue dan ninggalin gue kalau dia udah bosen, ucap Ara sedih dan tidak terima karena sahabatnya menjelek-jelekan kekasihnya. Duh Ra, kayaknya lo harus buka mata lo lebar-lebar deh. Lo udah buta sama cinta lo buat dia, kata Nay sambil menepuk-nepuk bahu Ara. Brak, woi, makan gak bagi-bagi? Temen macem apa kalian? Ucap seseorang yang tiba-tiba datang tanpa permisi kemudian duduk di samping Ara. Cek, bocah tengil datang. Ketus Nay yang merasa terganggu dengan kedatangan Cakra, mahasiswa jurusan arsitek yang juga merupakan sahabat mereka sejak hari pertama ospek. Apa sih lo, sensi aja. Balas Cakra tak kalah ketus yang langsung mendapat balasan tidak peduli dari Nay. Ra, tar malam jadi ikut gak? Tanya Cakra sambil menyeruput minuman yang ada di depannya. Woi, minuman gue, main nyomot aja. Kesal Nay saat mendapati minumannya diteguk abis oleh Cakra. Cakra melihat minuman di tangannya kemudian meletakkan kembali di hadapan Nay. Oh, sorry gak sengaja, ucap Cakra dengan wajah polos tak berdosa, kemudian kembali menatap Ara yang belum juga menjawab pertanyaannya. Gimana Ra? Tanya Cakra lagi. Oke deh. Lagian gue kebetulan gak ada tugas. Van, lo ikut ya. Ajak Ara pada Evan yang tengah fokus menggambar desain di laptop pink kesayangannya. Ikut dong, masa mau ditraktir gak ikut sih, jawab Evan tanpa mengalihkan pandangannya. Oke, kalau lo Nay. Kayaknya gue gak bisa deh, gue harus ke bandara jemput bokap. Yah, ya udah deh gak apa-apa, gue sama Evan aja yang ikut. Oke fix ya. Pokoknya pulang ngampus kita langsung jalan ke base, ucap Cakra bersemangat. Iye, ya udah kuyah, bentar lagi dosen masuk, ucap Ara sambil berdiri dari duduknya. Lo gak masuk Cak? Tanya Nay pada Cakra yang malah memesan makanan pada ibu kantin. Gue baru keluar, jawab Cakra santai yang dibalas anggukan oleh mereka. Ya udah kita duluan ya, see you nanti sore. Ucap Evan sambil menggandeng tangan Ara dan berjalan menuju kelas mereka. Ara melambaikan tangannya pada Cakra, lelaki itu pun membalas lambaian Ara kemudian menggelengkan kepalanya melihat kelakuan absurd ketiga sahabat itu, lebih tepatnya Evan. Demi apa gue temenan ama yang begituan, cek. Z Company, perusahaan terbesar di Asia yang dipimpin oleh Arafa Mrazova sebagai CEO teratas, dan ibunya Eliska sebagai presidir sekaligus pemilik perusahaan yang tidak ada tandingannya itu. Lalu seperti yang sudah diketahui oleh publik, bahwa tidak lama lagi, saham terbesar yang terletak di pusat kota itu akan jatuh ke tangan Rafa sebagai anak kedua di keluarga Mrazova. Dan tentu, tidak lupa dengan saham di negara Eropa yang kini sudah menjadi hak milik anak pertama keluarga konglomerat itu. Hari ini lo gak terlalu sibuk, meeting juga udah kelar semua. Tinggal nunggu persetujuan dari John aja. Setelah itu beres, ucap seseorang yang bekerja sebagai sekretaris CEO di Z Company bernama Revan, yang juga termasuk sahabat Rafa sejak SMA. Oke, kalau gitu berarti nanti malam gue bisa ngedate sama Nancy, ujar Rafa bersemangat ketika membayangkan kencannya hari ini dengan sang kekasih tercinta. Revan yang melihat itu berdecih tidak suka. Gue denger dari nyokap lo, katanya lo udah kawin sama anak pemilik Zain Company. Tapi masih aja lo punya hubungan sama nenek lampir itu. Cek, terserah gue dong, lagian gue juga kagak demen ama tuh cewek, udah kasar, petakilan, gak tahu malu lagi, bukan tipe gue banget iuh. Ya, kalau cantik sih bolehlah,
tapi sorry not sorry. Cih, belum aja lo jatuh cinta sama dia. Kemakan omongan sendiri mampus lo Raf. Sialen. Haha, ya udahlah, berhubung tugas gue juga udah kelar. Gue balik duluan. Selamat sore dan selamat tinggal, goodbye-bye Tuan Arafah. Ditunggu ponakan buat gue, dah. Revan langsung berlari keluar dari ruangan Rafa sebelum temannya itu mengamuk dan melemparinya dengan segala macam benda yang tergeletak di sana. Cih, ponakan apaan, nyentuh dikit aja digeplak gue. Lagian gue juga ogah punya anak dari cewek gila itu. Mau jadi apaan anak gue nanti kalau emaknya macem begituan, hih. Rafa menggelengkan kepalanya kemudian berjalan keluar setelah membereskan beberapa berkas penting di mejanya. Malam ini dia akan bertemu dengan Nancy, dan memulai kencan mereka lagi setelah sekian lama. Ah, rasanya Rafa ingin segera bertemu dengan pujaan hatinya itu. Oke, jadi gimana nih pengantin baru? Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Tanya Cakra yang tentunya tertuju pada Ara. Mereka kini tengah berkumpul di sebuah cafe yang dekat dengan base tempat biasa mereka kumpul dengan teman-teman Cakra dari jurusan yang berbeda-beda. Wih, pengantin baru. Siapa? Elora. Tanya seseorang bernama Veno, mahasiswa dengan jurusan yang sama dengan Cakra. Ara seketika terdiam saat semua pandangan mendadak tertuju ke arahnya. Bagaimana mereka bisa tahu jika dirinya sudah menikah? Matanya pun tidak sengaja melirik ke arah Evan yang tengah memalingkan wajahnya. Ah, jadi manusia dua gender itu yang sudah membocorkan berita ini. Van, panggil Ara dengan suara yang terdengar menyeramkan di telinga manusia dua gender itu. Yum. Guys, gue ke toilet dulu oke, ucap Evan dengan nada gemetar kemudian beranjak dari duduknya untuk kabur dari tatapan maut Ara. Sialen si bencong, ternyata bisa nyeremin juga lomba. Diri ini jadi takut padamu, ujar teman Cakra yang lain bernama Bobby, si raja drama. Ara tersenyum tipis dan mengedikan bahunya acuh, lalu memakan kentang goreng di depannya. Jadi, lo beneran udah kawin? Tanya Cakra lagi. Ara menatap bergantian Cakra dan teman-temannya yang kini tengah memasang muka penasaran setengah mati. Karena kesal Ara menumpahkan sedikit air ke tangannya lalu menyipratkannya pada wajah-wajah sok polos itu. Kepo, kepo, kepo. Geram Ara sambil terus menyipratkan air pada mereka. Ah sit, woi basah woi, Veno. Gak ada akhlak bangsat Cakra. Ah tidak, jangan, nanti aku akan berubah menjadi seorang putri duyung yang sangat cantik hentikan, ini Bobby dengan akting dramanya yang anjirun. Stop, ini Evan yang tiba-tiba datang sambil berkecak pinggang dengan tampang soknya. Hah, stop, kayak judul lagu, ucap Cakra, lalu sedetik kemudian. Stop kau mencuri hatiku, ui. Veno yang mulai bernyanyi dengan nada gubraknya ditambah dengan tubuhnya yang berjoget ria. Lanjut, emak bapak, sing pangneangken jodoh, hazek, Cakra yang seketika ikut-ikutan menggoyangkan tubuhnya bersama Bobby. Goyang bosku ye, teriak Evan heboh lalu menarik tangan Ara dan mengajaknya berdansa. Ara yang sedari tadi menahan diri pun langsung ikut berjoget ria tanpa rasa malu. Hohuo. KUMENANGISSSSSSSSIHIIHIIHII MEMBHYANGKHANNBHETAPAIHIKHEJAMMNYAAOWW dirimu atas DIRIKU hahaha. Bobby yang tidak lupa dengan akting dramanya sambil memeluk kaki meja dan menumpahkan air ke matanya. Yah. Dan kemudian kafe yang tadinya tenang tanpa kekacauan pun mendadak berisik, berantakan, dan menjadi konser dadakan untuk para komplotan Ara Deu Gadungan. Bahkan para pengunjung yang sejak tadi memperhatikan aksi gila mereka pun malah menyoraki dan bertepuk tangan dengan meriahnya melihat penampilan acak adul manusia-manusia tak berotak itu. Sungguh, terlalu. Di sisi lain, ada apaan sih?
Tanya seorang perempuan cantik nan Bahenol yang tengah duduk bersama sang kekasih dengan nada kesalnya, karena keadaan Kaf yang mendadak berisik. Udah gak usah dipikirin, kita fokus aja, kata pria yang duduk berhadapan dengannya. Gadis itu pun mendengus membuang muka. Oke, sepertinya kalian sudah bisa menebak siapa pasangan kekasih satu ini. Ya, siapa lagi jika bukan Rafa dan Nancy, gadis dengan tampang elegan yang memiliki sifat angkuh dan tidak terima jika ada yang menandingi kecantikan hasil operasi plastik yang dilakukannya beberapa bulan lalu. Fokus apa? Fokus dengerin penjelasan kamu kalau ternyata kamu udah nikah sama perempuan lain. Iya, tanya Nancy yang sedang kesal karena mendengar pernyataan Rafa beberapa saat lalu, yang menyatakan bahwa dirinya sudah menikah dengan gadis lain. Yang, dengerin aku dulu, aku kan udah bilang kalau ini ulah Mami. Mami yang ngejebak aku supaya nikah sama. Udahlah Raf, bilang aja kalau kamu tuh emang udah gak sayang lagi sama aku makanya kamu nurut sama Mami kamu itu. Potong Nancy yang tidak peduli dengan penjelasan yang diberikan Rafa padanya. Enggak Yang, mana ada aku gak sayang lagi sama kamu. Ya kalau kamu sayang sama aku harusnya kamu nikah sama aku dong, bukan malah sama yang lain. Tega ya kamu Raf, aku mau kita putus, bye. Nancy beranjak dari duduknya dan ketika hendak melangkah, dengan cepat Rafa menahan lengan gadis itu. Nan, jangan gini dong. Kamu apa-apaan sih, gak ada putus-putus, kamu dengerin aku dulu. Lepasin aku. Pokoknya kita putus aku gak mau tahu. Kamu gak bisa ngambil keputusan sepihak, pokoknya aku gak mau putus titik. Oke, kalau gitu sekarang kamu pilih. Aku atau istri kamu itu. Skak Nancy yang seketika membuat Rafa terdiam. Nancy yang melihat itu pun tertawa hambar. Bahkan kamu gak bisa jawab. Nancy menghempaskan lengan Rafa yang menahan tangannya kemudian kembali melangkahkan kakinya berjalan keluar dari kaf. Tapi karena tempat duduknya yang berada di pojok, dia harus melewati kerumunan orang-orang yang menghalangi jalannya. Nancy mendorong orang-orang itu dengan perasaan ilfilnya lalu tiba-tiba seseorang menubruknya dari belakang sampai dia terjatuh. Keadaan pun mendadak hening seketika. Siapa yang udah berani ngedorong gue? Teriak Nancy tidak terima. Seseorang yang tidak sengaja menubruk Nancy pun mendekatkan dirinya dan membantu gadis itu berdiri, namun sayang tangannya langsung ditepis dengan tidak sopannya. Singkirin tangan kotor lo itu. Serunya dengan nada sombong kemudian berdiri dan menatap tidak suka pada orang yang sudah berani membuatnya terjatuh. Cih, gak usah sok suci mbak. Ucap seseorang yang tak lain adalah Ara. Ya, yang tidak sengaja menabarak gadis angkuh itu adalah Ara DKK. Nancy yang mendengar itu pun semakin dibuat kesal, lalu tiba-tiba Rafa datang menyusulnya dan berhenti tepat di depan Ara. Elo, ucap mereka berbarengan. Nancy yang memperhatikan pun mengerutkan dahinya. Kamu kenal sama cewek ini Raf? Tanya Nancy dengan tidak slownya. Rafa yang ditanya pun mendadak kikuk. Dia, gue istrinya kenapa? Rafa membulatkan kedua matanya mendengar penuturan Ara yang tiba-tiba. Nancy yang mendengarnya pun menatap remeh kedua sejoli di depannya. Oh, jadi ini istri yang kamu maksud itu. Cih, ternyata gak ada bedanya sama Jalang. Elo kali yang Jalang. Ngaca dong mbaknya. Kurang ajar. Nancy mendekat kemudian menarik rambut Ara dengan kuat. Rasain lo, dasar Jalang gak guna. Ucap Nancy masih dengan menarik rambut Ara. Cakra DKK yang melihat temannya diperlakukan seperti itu pun menolong Ara dan mendorong Nancy agar menjauh. Woi, bitch, mati aja lo sono, berani-beraninya lo nyakitin temen gue. Bentak Cakra yang tidak terima temannya disakiti. Lo santai dong. Rafa mendorong Cakra karena tidak terima juga kekasihnya dibentak. Cakra menatap tidak suka pada Rafa. Oh, jadi lo pacarnya bro. Lo urusin dah sono, ajarin dia tuh gimana caranya bersikap.
Tekan Rafa sambil menepuk pundak Rafa kemudian menghampiri arah yang tengah ditenangkan oleh Evan dan teman-temannya. Tatapan mereka pun bertemu, Rafa menatap arah dengan tajamnya kemudian menarik gadis itu agar terlepas dari kumpulan cakra DKK. "Ngapain lo di sini?" tanya Rafa dengan nada menusuk. Ara mendengus kemudian menghempaskan lengan pria itu. "Bukan urusan lo." Bersambung.